yang kita hadapi sekarang itu nggak cuma krisis ekonomi. Kalau mungkin tahun 2008, 98 itu adalah krisis ekonomi, ya kan? Halo, welcome to Bareksa Podcast. Selamat datang di Bareksa Podcast. Saya lagi yang di Bareksa Podcast, nama saya Alessia Jawira. Kali ini gue nggak sendirian loh, gue ada teman. Ya kenalin nih teman saya. Hai Mbak. Halo Ale. Ya, nah jadi kali ini kita juga masih edisi work from home ya. Ya, udah nggak terasa udah mau memasuki 1 bulan. Dan di sini aku berharap pemirsa yang nonton Bareksa Podcast tetap stay positif sama tetap mematuhi peraturan pemerintah ya. Nah, jadi sembari dengan adanya podcast ini, kemarin kita topiknya kan udah nih tentang investasi emas. Dan kali ini kita juga di tengah konflik pandemi ini, ada nih kayak kita pengen menyampaikan tips and trick atau edukasi seputar investasi. Nah, topik kali ini sih lebih agak beda karena di sini itu lebih kita mau memusatkan lebih investasi atau kita lebih mementingkan dana darurat di tengah pandemi ini. Nah, langsung aja gue juga mau kenalin nih narasumber kita yang kece abis. Hai Mbak Grace. Halo Gita, halo Ale. Halo. Ya, jadi beliau ini adalah Direktur PT Majoris Asset Management. Nih, jadi langsung aja tanpa basa-basinya mungkin kayak kita boleh mulai ya, Bu? Boleh Ale, silakan aja. Yuk. Oke, sip. Nah, jadi kan kita tahu nih di situasi seperti ini ya Bu ya, kayak kondisi perekonomian kita itu lah sangat hof gitu, terus pasar saham juga bergejolak gitu, mengalami bearish dan something like that. Nah, menurut Ibu nih di situasi saat ini nih, bagusnya itu orang-orang itu melakukan investasi atau lebih menginvestasi, lebih mengumpulkan dana darurat gitu Bu? Oke, nah sebenarnya situasi seperti ini ya, Gita, benar-benar situasi yang di luar dugaan semua orang ya, boleh kita bilang seperti itu. Karena waktu kita masuk awal tahun 2020 yang lalu, semua orang cenderung lebih optimis. Wah, tahun ini harusnya pasar saham akan bagus, pasar obligasi akan bagus, karena sebenarnya nggak ada berita yang sepertinya kita anggap negatif dari awal tahun yang lalu, tapi ternyata tiba-tiba si corona datang dan itu yang merubah semua kondisi yang kita hadapi sekarang, dan semua orang juga sampai sekarang juga nggak ada yang tahu kapan isu corona ini akan selesai. Nah, balik lagi, kondisi seperti ini sekarang sebaiknya gimana? Apakah kita seperti yang tadi Ale bilang, lebih baik kita mikirin dana darurat dulu, atau kita juga tetap harus invest? Nah, balik lagi nih, dana darurat itu mungkin dulu waktu tahun lalu ketika kita diingatin semua orang, jangan lupa loh ya bahwa dana darurat itu penting. Semua orang mungkin menganggap, buat apa dana darurat, kan saya punya gaji setiap bulan, apa gunanya saya punya dana darurat, ya kan? Nah, kondisi seperti ini mungkin baru terasa karena kita benar-benar mengalami pentingnya dana darurat. Dana darurat itu sebenarnya apa sih? Jadi itu sebenarnya uang atau cadangan atau simpanan yang harus sudah kita sisihkan sebenarnya. Tujuannya apa? Kalau sewaktu-waktu kita butuh, apapun itu yang di luar dugaan kita punya dana tersebut yang bisa langsung dipakai, langsung tersedia gitu. Nah, sedangkan kalau satu sisi kita bicara investasi jangka panjang, itu tujuannya kita untuk nyimpen untuk tabungan kita di masa yang akan datang. Misal kita, Ale punya rencana pengen jalan-jalan, atau pengen umroh, atau pengen nanti untuk simpanan buat jauh banget buat pensiun, itu adalah jangka panjang. Nah, kondisi sekarang, terus terang, kalau yang belum punya dana darurat, nah ini waktunya nih kita mulai siapkan, kita pikirin gimana caranya kita siapkan dana darurat, tapi ya tetap, balik lagi, investasi dilupakan nggak boleh dilupakan juga, karena itu sebenarnya dua pos yang berbeda, dana darurat dan investasi, gitu kira-kira. Oke. Wow, keren banget jawabannya ya Bu. Ini lanjut lagi ya Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Gini, di tengah pandemi ini sih pengen tahu aja sih, kalau menurut Ibu sendiri pola investasi sekarang nih, kan karena kita masih ranahnya investasi, pengen lebih tahu dong kayak pola investasi sekarang untuk nasabah gimana sih, cenderungnya lebih gimana gitu. Oke, pola investasi. Oke, nah
pola investasi sekarang kayaknya cara orang invest jadi macam-macam ya kalau saya lihat ya. Mungkin yang pertama, benar nggak ada orang yang reaksinya negatif atau pesimis. Itu caranya adalah mereka langsung jual tuh. Jadi contoh tahun lalu mereka udah nabung nih, udah taruh duitnya di reksadana saham, reksadana obligasi. Terus karena sekarang kondisinya lagi turun, mereka panik, langsung jual tuh semua. Padahal pada posisinya sebenarnya sekarang kan investasinya sedang rugi. Tapi karena mereka takut investasinya tambah rugi, langsung dijual semua, nggak peduli. Itu orang yang reaksinya negatif. Atau ada orang yang reaksinya netral. Netral itu artinya ya gini, ya udah. Kan ini kan dia tahu bahwa ini mah cuma kejadian sementara aja kok. Nanti pasar pasti balik lagi. Jadi dia seperti biasa aja, invest, nggak ada bedanya. Setiap bulan nabung, setiap bulan tetap invest. Atau ada juga nih yang mungkin jarang, tapi tetap ada saya lihat. Orang yang reaksinya positif atau dia justru agresif. Kenapa? Justru dia ngelihat, wah sekarang kondisi lagi turun, saya harus lebih banyak investasi. Nah ada ternyata yang seperti itu. Nah mungkin benar. Ale sama Gita yang mana nih ditimbang-timbang sendiri? Kalau aku antara yang tiga itu deh. Yang netral ya. Iya. Kalau Ibu sendiri gimana, Bu? Boleh dong, Bu, kasih tahu kalau Ibu termasuk yang netral atau yang wow terus agresif malahan gitu. Oke. Nah, mungkin gini, karena mungkin saya termasuk udah generasi milenial corat atau generasi kolonial istilahnya orang nyebut ya. Di mana saya pernah ngalami kondisi pasar tahun 2008 itu lebih parah dari sekarang. Dimana saat itu kondisi ternyata kembali juga. Jadi saya ngelihat kalau saya pribadi, kondisi seperti ini justru waktunya kita untuk investasi, justru nambah investasi. Tapi memang ada caranya sih, nanti mungkin kita bahas lagi lah. Kalau saya termasuk orang yang relatif cukup positif sih. Oke, positif. Harus ya. Ya benar. Ibu yang pengen aku tanyain, Bu. Di keadaan seperti ini kan banyak yang kayak mengidentifikasikan bahwa keadaan ini apakah termasuk dengan keadaan kritis, Bu? Mungkin bisa disamakan dengan kayak kondisi tahun 98, tahun 2008. Apakah menurut Ibu ini di tahun misalnya di tahun seperti ini, tahun wabah pandemi Covid itu apakah bisa disamakan, Bu, dengan kondisi kritis di tahun 98 sama 2008? Oke. Nah, mungkin saya bisa jawab bisa iya, bisa enggak. Karena gini, kalau kita udah langsung ngomong ini adalah kondisi krisis, semua orang tuh begitu kita ngomong ini krisis, itu selalu dibayangkan sesuatu yang sangat menyeramkan ya. Karena memang kalau dibilang krisis itu banyak orang bilang karena segala sesuatu itu akan berubah dengan sangat drastis. Itu kondisi krisis. Nah, kalau saya lihat sekarang sebenarnya kenapa saya bilang iya? Yang kita hadapi sekarang itu nggak cuma krisis ekonomi. Kalau mungkin tahun 2008, 98 itu adalah krisis ekonomi, ya kan? Nah, sekarang yang kita hadapi itu yang pertama krisis kesehatan, ya kan? Karena apa? Karena secara global pun sekarang isu corona ini sudah dinyatakan sebagai pandemi, sudah menyebar secara global, kan? Kemudian yang kedua, krisis yang kedua itu adalah krisis kemanusiaan. Kenapa? Karena dengan kenapa? Karena kalau kita bicara soal pandemi corona ini, saya bilang krisis kemanusiaan. Kenapa? Mungkin kalau dalam kondisi biasa kita bikin acara ini, saya akan datang ke kantor Bareksa, kita ngobrol-ngobrol. Tapi dengan kondisi ini, dengan terpaksa kita harus lewat video conference. Jadi pola hidup kita berubah, cara sosialisasi kita harus social distancing, physical distancing. Dan krisis kemanusiaan kenapa juga? Karena banyak yang korban meninggal gara-gara corona ini. Nah, mungkin saya nggak akan banyak bahas mengenai dua krisis tersebut ya. Nah, balik ke krisis ekonomi. Nah, kalau dibilang apakah kondisi Indonesia itu mengalami krisis? Kalau tadi definisi krisis itu adalah kondisi yang berubah dengan sangat drastis, saya bilang bisa dibilang iya. Kenapa? Karena contoh, kurs rupiah tadinya yang tenang-tenang aja di kisaran mungkin sekitar 13-14 ribu gitu kan, tiba-tiba langsung naik melonjak ke 17 ribu, dan itu level yang cukup tinggi ya kan. Kemudian pasar saham juga
mana ada yang menduga sih IHSG bisa drop segitu dalamnya kan? Ya kan sampai turun di kisaran harga sekarang sudah mendekati 4.000-an. Itu yang terjadi. Maka kenapa bisa kita bilang bahwa ini yang terjadi adalah krisis. Dan selanjutnya adalah banyak sektor yang terkena dampaknya, dan terutama dampaknya pasti negatif. Sektor pariwisata, tadinya Ale, Gita yang udah beli tiket, pengen jalan-jalan, pengen mudik, semua terpaksa harus di cancel. Gagal, ya kan? Gagal semua, ya kan? Udah namanya travel fair udah bubar semua itu, ya kan? Transportasi otomatis kena dampaknya. Nah, dan krisis ini ke depannya dikhawatirkan apa? Kalau semakin parah dan kondisi ini berkepanjangan, takutnya nanti negara-negara di dunia itu akan mengalami resesi. Itu yang dikhawatirkan sekarang. Betul kan? Karena lama-lama pertumbuhan ekonominya mereka akan turun bahkan negatif. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak yang masih memprediksi Indonesia sih harusnya masih akan cukup bertahan. Yang tadinya mungkin yang ekonominya bisa tumbuh sekitar 5%, mungkin akan hanya mengalami penurunan, tapi harusnya diharapkan nggak sampai negatif. Itu sih yang sepertinya kita lihat ya kondisi sekarang ini ya. Berharap banget sih Bu, Indonesia itu kayak nggak sampai minus sampai resesi gitu ya Bu. Iya benar. Oke deh, gantian aku tanya kali ya. Iya, gimana Ale? Kasihan. Ayo